Halo co-friends, sekarang kita akan mengerjakan soal mengenai termokimia. Pada soal diketahui perubahan entalpi pembentukan CO2, H2O, dan CH4 berturut-turut adalah min 295,2 kJ per mol, min 132,56 kJ per mol, dan minus 52,65 kJ per mol. Kemudian ditanyakan besar delta H reaksi untuk reaksi berikut, yaitu CH4 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Untuk sekarang, selalu ingat bahwa ketika kita diberikan sebuah reaksi, kita harus menyamaratakan reaksinya terlebih dahulu. Caranya adalah pertama kita melihat atom karbonnya. Kita lihat pada CH4 dan CO2, jumlah atom karbonnya juga sudah sama di antara kiri dan kanan, yaitu jumlahnya masing-masing adalah 1, sehingga kita tidak perlu menambahkan koefisien. Tapi kalau kita lihat di sini, jumlah O-nya itu tidak seimbang ya. Kita lihat bahwa jumlah O pada produk dan pada reaktan berbeda. Pada produk terdapat 3O dan pada reaktan terdapat 2O. Kita tinggal setarakan aja, kita tambahkan 2 pada H2O dan tambahkan 2 pada O2. Maka total O sudah menjadi 4 pada kiri dan kanan. Oke, setelah itu mari kita lihat apa yang diminta di soal. Di soal diminta adalah delta H dari reaksi berikut. Reaksi ini, delta H-nya berapa? Nah, untuk itu, mari kita lihat dulu parameter yang diberikan adalah delta H0F atau entalpi pembentukan. Jadi, pertama kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan entalpi pembentukan standar. Jadi, entalpi pembentukan standar adalah energi untuk membentuk suatu senyawa. Jadi, kalau suatu senyawa di sini, misalnya CO2, seperti ini, dalam keadaan standar. Keadaan standar itu apa? Keadaan standar itu adalah keadaan di mana tekanan berada pada keadaan 1 atm dan suhu pada 25 derajat Celcius. Ini adalah keadaan standar. Jadi, bisa dibilang, untuk membentuk senyawa CO2 dalam keadaan tekanan 1 atm dan 25 derajat Celcius adalah minus 295,2 kJ per mol. Sesuai dengan yang ditandai di soal. Nah, di sini kalau kita lihat ada delta H0FO2 0 kJ per mol. Mengapa 0 kJ per mol? Artinya kan tidak ada energi yang dibutuhkan untuk membentuk suatu senyawa tersebut. Nah, kenapa bisa gitu? Karena senyawa oksigen itu memang pada dasarnya bentuk-bentuk paling dasarnya di lingkungan adalah dalam bentuk O2 ini. Sehingga nilai entalpinya adalah 0. Sedangkan kalau CO2, ini kan tersusun atas atom karbon dan O2. Jadi pasti ada entalpi pembentukan standarnya. Oke, karena kita sudah tahu fungsi dari entalpi pembentukan standar, kita bisa menghitung delta H. Delta H adalah total delta H0F atau pembentukan standar tadi, produk punya dikurang dengan total delta H0F reaktan. Jadi kita tinggal menghitung saja di mana delta H0F dari CO2 ditambah dengan delta H0F dari H2O dikali dengan koefisien H2O adalah 2. Kemudian dikurang dengan total dari delta H0F reaktan adalah delta H0F CH4 ditambah dengan delta H0F O2. Kalikan koefisiennya adalah 2. Kemudian dari sini kita tinggal masukkan angka saja. Jadi delta H0FCO2 adalah minus 295,2 kJ per mol ditambah dengan 2 dikali dengan minus 132,56 dari delta H0F-nya H2O dikali 2. Dikurang dengan delta H0F-nya CH4 adalah minus 52,65 ditambah dengan 2 dikali 0. Kemudian dari sini kita hitung minus 295,2 ditambah minus 265,12 ditambah dengan minus kali minus sama dengan plus 52,65. Maka jawaban akhirnya adalah minus 507,67 kJ per mol. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Sampai jumpa di soal berikutnya.